Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi ini kita rindu agar kita senantiasa diperlengkapi dan hidup kita menang atas siasat daripada si iblis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau kami Tuhan saat ini, kerinduan kami dalam situasi sekarang yang kami sedang hadapi pandemi COVID-19. Banyak orang menderita, banyak orang kehilangan arah, tidak tahu tujuan hidup. Tetapi Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami mengerti, kami bisa menang atas segala siasat daripada iblis. Terima kasih Tuhan, inilah kami berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil di 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Saya bacakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menundukkannya kepada Kristus. Ada beberapa hal yang kita perlu siasati untuk kita bisa menang. Yang pertama, bahwa hidup kita yang sekarang kita hidup, bukan kita lagi yang hidup. Ini yang pertama yang kita harus sadari. Karena apapun yang kita kerjakan, tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mampu. Tanpa kemampuan kita tidak sanggup. Maka hal yang pertama kita harus menyadari bahwa kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, untuk ini ketika kita menyadari bahwa Kristus yang hidup, maka kata kami di sini adalah berbicara kesatuan, unity. Kesatuan setiap orang percaya dengan Yesus. Kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi ada kuasa diberikan Tuhan bagi orang yang hubungannya begitu melekat dengan Tuhan. Hubungannya begitu erat dengan Tuhan. Hubungannya begitu luar biasanya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Dia punya sikap. Tanpa Yesus, aku tak dapat berbuat apa-apa. Without Jesus, I do nothing. Nah, sikap ini harus ada di dalam setiap orang percaya. Sikap ini membawa kita tetap di dalam kerendahan hati. Dan kita tidak harus mempraktekkan hidup, misalnya kita ada di ruang doa, dan kita tidak perlu berbangga-bangga sama orang, oh saya puasa. Kalau kita puasa itu hanya hubungan kita dengan Tuhan yang tahu. Dan tidak perlu digembar-gemborkan. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa kekuatan kita, kuasa yang kita miliki adalah yang sumbernya dari Tuhan, sebagai akibat hubungan kita melekat dengan Tuhan, kita bisa berkata, kami mematahkan setiap siasat orang. Kata orang di sini, di mana bagaimana iblis bekerja melalui orang-orang yang menghambat pekerjaan Tuhan berkembang. Karena iblis tidak bisa bergerak tanpa manusia. Iblis sangat-sangat terbatas pergerakannya. Maka digunakan orang-orang. Bisa orang itu orang terdekat dengan kita. Bisa orang itu orang yang satu persekutuan dengan kita. Orang itu bisa juga orang yang dimana kita bisa bertemu dengan dia setiap hari. Tetapi ketika
orang yang sukun tadi. Dia tidak menerapkan nilai-nilai bahwa ada kekuatan Tuhan melimpah rezeki. Dan ini bisa menjadi permusuhan. Musuh kita bukan orang itu, tetapi ada roh di balik orang itu sendiri. The spirit behind of man. The spirit behind of woman. Nah, roh itu dia bersembunyi di balik orang. Tapi roh itu tujuannya tidak pernah hal-hal yang baik. Roh itu tujuannya hanya menghancurkan. Roh itu tujuannya menghambat bagaimana pekerjaan Tuhan. Nah, maka kami mematahkan setiap seseorang. Jadi ketika kita percaya bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Inilah prinsip dasar. Bagaimana kita bisa berkatakan, kami mematahkan setiap seorang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, ini kadang-kadang ada kubu atau perlindungan berkelit. Ya, jadi ada orang kadang-kadang bersembunyi di balik satu institusi, bersembunyi di balik suatu wadah. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita, maka Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kita pengertian. Tuhan kita berikan nalar. Tuhan memberi kita melihat, meneropong apa di balik seseorang itu. Apa di balik organisasi di mana orang itu ada. Nah, ini yang sangat penting. Maka orang rohani itu bukan diukur sudah berapa lama dia menjadi orang Kristen. Atau apa kedudukannya dalam komunitas itu. Tapi orang rohani itu bisa terlihat ketika dia melihat secara rohani apa di balik orang tersebut. Apa pekerjaannya, apa siasatnya. Karena apa? Karena roh yang ada pada kita, yaitu roh Tuhan maksudnya, bisa meneropong sampai dalam, melihat kondisi orang. Maka di dalam argumen kita selalu berdoa. Kita kadang-kadang saatnya perlu berdiam diri. Kita tidak mematahkan atau kita tidak mengucapkan kata-kata. Kadang-kadang berdiam itu bisa katakan emas. Nah, ini sangat penting. Dan kita belajar kapan saya berbicara, kapan saya berdiam diri. Nah, begitulah pimpinan Roh Kudus bekerja untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi orang yang memang punya siasat, yaitu karena itu ditunggangin oleh iblis. Tujuannya supaya orang tidak mengenal Allah dengan cara yang benar. Klimaksnya di situ. Supaya orang tetap hidup di dalam kegelapan. Supaya orang itu tidak bertumbuh. Supaya orang itu hanya sekedar Kristen secara KTP. Atau orang itu hanya ikut-ikutan ibadah. Jadi pekerjaan iblis itu melalui manusia. Yaitu untuk menentang pengenalan akan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia
supaya setiap orang percaya mengenal siapa itu Allah. Bagaimana hati Allah terhadap manusia. Dalam firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, atau masing-masing orang yang percaya, mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Jadi isi hati Allah supaya setiap manusia diselamatkan, supaya jangan ada yang binasa. Itu isi hati Tuhan. Tapi kadang-kadang dibelokkan oleh si jahat melalui manusia. Jadi orang dibelokkan sehingga sibuk dan super sibuk dengan aktivitas, tapi tidak pernah membawa pengenalan akan Allah dengan cara yang benar. Orang seperti itu karena mengutamakan kesibukan, bukan mengutamakan persekutuan, sehingga hidupnya tidak mengalami bagaimana Tuhan hadir. Kita lihat di dalam kisah Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta, dan ada saudara Lazarus di situ. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, bagaimana respon mereka terhadap Yesus? Marta sibuk, kesibukan menyiapkan yang sifatnya jasmani, yang sifatnya lahiriah. Tapi Maria, firman Tuhan katakan, dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia tidak mengutamakan kesibukan, tapi duduk dekat kaki Tuhan dan terus continuously mendengarkan perkataan Yesus. Nah, jadi kalau ada orang mengutamakan kesibukan daripada persekutuan dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami bagaimana kehadiran Tuhan dalam dirinya. Bahkan dia bisa menjadi penghambat, penghalang. Justru kadang-kadang ada keluhan. Nah, bahayanya orang itu merasa berbakti kepada Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada Marta, Marta, engkau mengusahakan dengan banyak perkara. Tapi Maria sudah mengambil yang terbaik, yang tidak akan diambil dari diri. Jadi hari ini Tuhan mau kita punya kemampuan, punya power, punya otoritas, supaya kita sanggup mematahkan setiap siasat orang. Walaupun kita tahu bahwa di balik orang itu ada roh yang lain. There's other spirit behind that people. Saudaraku, hari ini hari berbahagia bagi kita. Pada hari Minggu seperti ini. Kenapa Tuhan memberikan kita kemampuan lebih. Bisa meneropong, bisa melihat keadaan orang. Kita bisa menilai rohani orang. Bukan kita artinya menghakimi, tapi membuat penilaian kepada orang tersebut. Apakah dia orang rohani atau hanya orang hanya bersikap rohani, pada kenyataannya dia bukan orang rohani. Dan dia sibuk, dan sibuk tidak menentu. Dan orang yang tidak rohani,
Jadi kita bisa lihat bahwa fokus hidupnya bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Ketika dia merasa terusik, maka dia rasa nyamannya terganggu. Dia bisa berontak. Tapi orang yang rohani, pusat hidupnya bukan kesibukan, bukan kegiatan, tapi pusat hidupnya adalah Yesus. Saya katakan tadi bagaimana Maria dan Marta. Karena Maria sudah mengambil yang terbaik. Dari persembahannya pun kita lihat. Yudas menilai persembahan Maria itu 300 dinar. Persembahan itu cukup besar. Kalau pada zamannya itu, bagaimana Maria menabung itu mendapatkan minyak narwastu dalam buli-buli. Dan minyak itu dituangkan kepada Yesus. Artinya orang yang mengutamakan Yesus, dia semakin rendah hati. Bahkan apa yang dia miliki pun dia tidak anggap bahwa itu milikku. Tapi ini adalah aku perbuat semuanya untuk Tuhan. Apa saja yang aku perbuat dengan segenap hatiku, itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi fokusnya adalah, pusatnya adalah Tuhan. Tuhan yang membuat mampu. Dia menang dengan banyak hal. Kalau sekarang ini, pikiran manusia disusupi dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang membuat kita tidak nyaman. Berita-berita yang membuat rasanya kok begini hidup sekarang ini. Tapi Tuhan katakan, kami menawan segala pikiran. Jadi rupanya Tuhan memberikan kita kemampuan sampai menawan pikiran. Segala pikiran. Karena persoalan manusia yang terbesar di alam pikirannya. Pikirannya disusupi oleh apa yang didengar. Pikirannya disusupi dengan apa yang dia lihat kenyataannya. Sehingga membuat dia takut. Membuat dia gentar. Membuat dia tidak tenang. Tapi orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan dan dia pusatkan Tuhan nomor 1 di dalam hidupnya. Pikirannya tidak disusupi dengan ketakutan, tidak disusupi dengan kekhawatiran, tapi dia menawan segala pikiran itu sendiri. Sehingga dia menang atas segala hal-hal yang membuat dia susah. Dia mengalami bagaimana Tuhan sendiri bekerja melalui rohnya, roh Tuhan dan roh manusia itu sendiri, itu ada satu kesatuan. Unity in the spirit. Ada kesatuan dalam roh. Sehingga dia bukan menjadi orang yang lemah. Tapi dia bagaikan orang yang bertambah kuat. Bertambah kuat dari hari ke hari. Karena kekuatan dia bukan secara fisik. Kekuatan dia adalah secara rohani dan terus-menerus diperbaharui sehingga dia hidupnya sangat berdampak. Dari tindakannya, dari perkataannya sangat berdampak. Kenapa berdampak? Karena roh Tuhan berkuasa atas hidup. Kesanggupan dan kemampuan itu kita bisa kerjakan karena ada roh Tuhan bekerja. Apapun niat-niat jahat manusia, itu tidak mempan terhadap orang yang dimana menempatkan Tuhan itu nomor 1, hubungan Tuhan itu menjadi
prioritas hidupnya, maka roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, maka dari perkataannya, dari tindakannya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ini terdengar, sekalipun dia orang Kristen, tapi dari cara hidupnya tidak menjadi berkat. Dan alasannya itu karena COVID. Sudah susah hidup, sudah susah makan. Disitulah orang tersebut dibentuk. Pengiringannya kepada Tuhan selama ini, apakah karena berkat Tuhan? Apakah karena hal-hal jasmani? Tapi saya beritahu buat kita semua yang hadir pada saat ini, pengiringan kita kepada Tuhan bukan karena hal-hal jasmani, tapi karena Tuhan itu sendiri. Itu yang kita pusatkan. Sekalipun hari ini kita belum diberkati, besok belum diberkati, lusa belum diberkati, minggu depan belum berkati, tapi kita selalu belajar mengucap syukur. Karena segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktu. Ini yang kita perlu belajar. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya sebagai hamba Tuhan yang sampai hari ini, saya bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saya sendiri. Bukan cara manusia, tapi cara Tuhan. Yang penting apa yang saya bisa saya perbuat dengan segenap hati kepada Tuhan, dan saya lakukan dengan setia. Dan selebihnya, itu bagian Tuhan. Ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Dengan jalan demikian, Tuhan membuka peluang-peluang dalam pelayanan, dalam kondisi COVID, orang katakan susah pelayanan. Tapi Tuhan membuka peluang. Tuhan membuka terobosan-terobosan yang sebelumnya saya tidak pernah pikirkan. Tapi Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan itu. Sehingga pelayanan yang saya kerjakan sampai hari ini, itu semakin meluas. Dari lokal kota Depok, dan meluas sampai antar provinsi. Dan sekarang bisa pesertanya antar negara. Terpujilah nama Tuhan. Ini semua tidak karena saya, tapi karena Tuhan saja yang bekerja. Kemampuan ini luar biasa Tuhan beri. Yang perlu saya berdoa, biar saya tetap humble. Saya tetap belajar rendah hati. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan apa semuanya yang saya kerjakan ini saya bisa lewati semua. Itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kesanggupan saya sangat terbatas. Saya ucapkan begini. I do nothing Lord without you. But in you I can do everything. I do nothing without you. But I can do everything through you. In you I can do many things. Artinya, tanpa Tuhan, aku tak dapat berbuat sesuatu apapun. Tetapi bersama Tuhan, aku mampu mengerjakan, melakukan banyak hal. Jadi ketika kita belajar tetap untuk menempatkan Tuhan itu nomor satu. Terlihat pemakaian Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan diberikan. Peluang-peluang dalam pelayanan Tuhan makin bukakan terus. Dari hari ke hari. Nah, sehingga dalam hidup ini, kita berkata dalam doa kita, apa kita waktu duduk, sungguh indah bersama Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup. Tiada yang lain yang saya takut. Hanya Tuhan saja. Ketika kita ungkapkan itu, kita bisa mengalami bagaimana roh Tuhan bekerja. Menguasai roh kita.
Sehingga yang kita alami itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena salah satu inti daripada hidup dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka kita izinkan Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari. Karena kemampuan kekuatan kita, kita sanggup menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa artinya menaklukkannya kepada Kristus? Jiwa-jiwa yang kita layani itu bisa datang kepada Kristus. Bukan karena kemampuan kuatan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Jiwa-jiwa bisa bertobat, menyerahkan dirinya. Itu bukan karena kita. Tapi Roh Tuhan yang bekerja. Mengurapi perkataan yang kita ucapkan. Itu yang menuntut orang itu. Penyerahan diri total kepada Yesus Kristus. Dari pemakaian Tuhan dahsyat. Bagi orang-orang yang berkata, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan seluruhnya hanya kepadamu. Lord, here I am. I surrender totally my life just to you, Lord. Penyerahan diri total kepada Tuhan membuat pemakaian Tuhan menjadi dahsyat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Situasi keadaan lingkungan bisa berubah, tapi kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kabar baik, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sama-sama kami dengar ini sangat berdampak, sangat mengubah hidup kami. Dan kami tahu hidup kami ketika menyatu dengan Tuhan, tidak ada yang kami perlu takutkan. Tapi kami dipenuhi dengan roh kasih dan ketentraman, roh damai sejahtera, menguasai hidup kami dari sekarang sampai selamanya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih Yesus Kristus melingkupi kita, dan Dia membuat kita berhasil mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita dan beruntung. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.